Seorang gamer bernama John Woo tengah asyik bermain Fortnite di apartemennya ketika seorang anggota timnya dengan cepat memberitahu bahwa ada kejadian penting yang sedang berlangsung di luar. Ia segera melepas headphone-nya dan berjalan menuju ruang tamu, sementara ponselnya bergetar menandakan adanya peringatan krisis masuk. Tak lama kemudian, teriakan yang menusuk telinga terdengar dari arah luar gedung. Penasaran, John Woo menyalakan televisi dan mendekat dengan wajah yang tampak bingung, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Di dalam gedung, ia menyaksikan orang-orang berlarian panik. Tampak jelas bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang begitu mengerikan sehingga menimbulkan kepanikan massal. Hanya dalam hitungan menit, lingkungan di sekitarnya berubah menjadi kekacauan total. John Woo pun bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi saat itu. Secara tiba-tiba, seorang ibu tampak berlari menuju putrinya sambil membawa pisau dapur. John Woo terperanjat melihat pemandangan itu. Namun, yang lebih mengejutkan, sang putri justru menyerang ibunya dengan liar. Dan akhirnya, ibu itu pun habis di tangan anaknya sendiri. Pemandangan itu membuat John Woo nyaris kehilangan kesadaran karena rasa takut yang luar biasa. Saat itu, terdengar tangisan yang mengerikan dari arah pintu. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang intip, tetapi lorong di luar tampak kosong tanpa seorang pun. Rasa ingin tahu yang kuat membuatnya membuka pintu sedikit lebih lebar dari biasanya. Tiba-tiba, seorang pria memaksa masuk ke apartemennya. Pria itu adalah tetangga yang tinggal di sebelahnya. Ia menjelaskan bahwa teman sekamarnya telah kehilangan akal sehat, dan ia datang untuk mencari tempat yang aman di lingkungan sekitar. John Woo menekankan agar pria itu segera pergi tanpa menunda. Tetapi tetangganya bersikeras ingin menggunakan kamar mandi terlebih dahulu sebelum beranjak. Dengan berat hati, John Woo akhirnya mengizinkannya. Pada saat yang sama, televisi menyiarkan berita darurat. Laporan itu mengungkapkan bahwa virus zombie telah menyebar luas di seluruh Korea Selatan, dan setiap gigitan atau cakaran dari makhluk terinfeksi dapat membawa penyakit mematikan ke dalam tubuh manusia. Ketika John Woo harus membela diri, dia buru-buru mengambil pisau yang tajam. Begitu tetangganya keluar, John Woo secara naluriah mengambil tindakan. John Woo memperingatkannya untuk pergi sesegera mungkin. Matanya terlihat merah, dan tubuhnya mulai bergerak-gerak. Tetapi tetangganya berusaha keras untuk menyampaikan bahwa dia baik-baik saja. Namun demikian dia tidak dapat melakukannya. Perubahan menjadi zombie terjadi dalam hitungan detik, dan dia menerjang ke arah John Woo. Zombie itu didorong keluar dari pintu oleh John Woo, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan hal ini. Untuk mencegah akses ke ruangan, dia menggunakan kulkas. Sebuah pesan teks dari ayahnya tiba tepat ketika dia bersiap-siap untuk menelepon kerabatnya. Mereka tidak dapat kembali ke rumah untuk saat ini, dan mereka sangat mendorong John Woo untuk terus hidup, apapun keadaannya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. John Woo tidak menyadari berapa lama waktu yang dia miliki untuk mempertahankan pegangannya. Dia mengaturnya dengan menggunakan sedikit makanan yang dimilikinya. Keesokan paginya, dia menggunakan drone untuk melakukan pemeriksaan situasi di luar ruangan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, dia menemukan bahwa seluruh lingkungan telah diserang secara total. Setiap keluarga dihadang oleh zombie di setiap tingkat. Selain itu, dia mau mencari sinyal dengan bantuan drone itu, tetapi baterai drone itu habis lebih dulu, dan akhirnya dia pun gagal. Merasa stres, John Woo melanjuti game Fortnite-nya, tetapi sinyal Wi-Fi-nya tiba-tiba terputus, dan akhirnya, dia pun makin stres. John Woo terbangun dari tidurnya oleh suara tembakan di malam hari. Untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik, dia merayap ke sana. Ditemukan bahwa para zombie mengincar seorang petugas polisi wanita. Dalam keadaan tidak berdaya, dia menyaksikan para zombie mengalahkannya, lalu mengubahnya menjadi diri mereka sendiri, dan akhirnya, dia pun habis. Tiba-tiba dia menyadari suara gedoran keras dan bergema di pintu di belakangnya. Sebuah tongkat bisbol dipegang oleh John Woo saat dia mendekat dengan hati-hati, gemetar sambil cemas. Satu zombie telah berhasil menyusup ke dalam rumahnya. Dia bergegas menuju kulkas, menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Di sisi lain terlepas dari usaha terbaiknya, semuanya sia-sia. John Woo tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Dengan kecepatan tinggi, dia berlari menuju balkon. Dia memanjat pagar, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindari serangan zombie. Dan akhirnya, zombie itu pun habis setelah meluncur turun dari balkon. Meskipun John Woo hampir saja lolos dari bahaya, namun makanan yang tersimpan di dalam kulkas hancur. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Selain para zombie, John Woo kini harus menghadapi ketersediaan makanan yang terbatas. John Woo bahkan mulai mengalami halusinasi di hari ke-15. Ketika dia tiba di pintu unitnya,
Dia melihat orang-orangnya tiba di sana tanpa insiden. Namun segera setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sementara dia berteriak kesakitan, dia jatuh ke lantai. Namun sebuah pesan suara memberinya secercah optimisme tentang situasi ini. Orang tuanya adalah orang yang mengirimkannya. Namun sinyal di dalam apartemen tidak cukup kuat. Jadi John Woo terpaksa mengambil risiko dan meletakkan HP-nya di luar gedung. Meskipun penerimaan di HP lemah, namun itu adalah pesan terakhir yang dikirimkan oleh orang tuanya. Ternyata kejadian yang benar-benar malang telah menimpa mereka, dan akhirnya, mereka pun habis. Setelah mencapai titik putus asa, hati John Woo kini sedingin es. Tidak mungkin baginya untuk menemukan dorongan untuk melanjutkan hidup ketika mengetahui lorong dipenuhi zombie. Jadi John Woo akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan di hari ke-20. Namun saat dia hendak mendorong kursi, tiba-tiba seberkas sinar laser merah menyinari wajahnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ada orang lain yang masih hidup. Saat dia mendekat, dia menyadari betapa menakjubkannya perempuan itu yang bernama Yubin. Setelah mereka melakukan interaksi singkat satu sama lain, perempuan itu berkata bahwa mereka dapat melanjutkan pembicaraan mereka keesokan paginya pada pukul 7. Namun demikian John Woo menyadari fakta bahwa saat itu sudah pukul 11 siang saat dia terbangun. Yang sangat melegakan, Yubin terus mengawasinya sepanjang waktu. Dia menyadari rasa laparnya dan berniat untuk menawarkan makanan. Kekuatannya yang tidak memadai menyebabkan tali itu jatuh ke kanopi hujan di bawahnya. Meskipun dia telah mengikatnya dengan bola bisbol dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Untungnya, John Woo memiliki sebuah drone. Berkat pengelolaan drone yang cekatan, tali itu berhasil diantarkan ke gadis itu. Yubin membagikan sebagian bekalnya kepada John Woo tak lama setelah tali gantung itu selesai. Namun tiba-tiba John Woo menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat dia tengah makan. Tali yang telah dilemparkan ke tanah beberapa detik sebelumnya, ternyata dipegang oleh seorang petugas pemadam kebakaran yang telah bertransformasi menjadi zombie. Perilaku yang dimiliki zombie ini ketika masih hidup masih ada sampai sekarang. Yubin jatuh pingsan setelah tersandung oleh tarikan benda itu. Zombie itu mulai menarik tali di belakangnya saat dia merangkak menuju kediaman Yubin. John Woo berniat untuk mengintervensi dan menghentikan perilaku zombie itu. Tetapi jarak di antara mereka terlalu jauh, sehingga upayanya tidak membuahkan hasil. Pada titik ini, drone kembali beraksi. John Woo berusaha menghalangi laju zombie dengan berulang kali mengganggunya dengan drone. Karena keadaan yang tidak menguntungkan, zombie damkar berhasil menghancurkan benda itu, dan akhirnya, drone pun habis. Momen krusial terjadi saat Yubin sadar kembali tepat ketika zombie itu siap melompati pagar. Dia memberikan satu tebasan ke zombie itu dengan kapak, menyebabkan zombie itu jatuh ke tanah. Dan akhirnya, dia pun habis. Hati John Woo yang tegang akhirnya terpuaskan saat melihat Yubin berhasil keluar dari situasi berbahaya itu. Meskipun demikian, makanan yang disediakan Yubin untuknya dengan cepat habis. John Woo sampai pada kesimpulan bahwa akan lebih bijaksana jika dia mengambil risiko dan keluar untuk mendapatkan persediaan. Untungnya, tidak ada zombie di koridor tempat dia berdiri. John Woo menemukan mayat tetangganya dan berhasil mendapatkan kuncinya. Mayat orang yang sudah habis hidupnya tergeletak di tempat tidur ketika dia memasuki apartemen tetangganya. Dia mencoba memukulnya dengan sepatu, tetapi tidak merespons sama sekali. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia mulai mencari persediaan di sekitar unit. Setelah membuka lemari es, dia dihadapkan dengan bau busuk yang menyengat hidungnya. Untungnya, dia menemukan sebotol selai kacang dan bungkusan biskuit yang belum dibuka. Selain itu, John Woo mengetahui bahwa tetangganya adalah seorang pendaki yang rajin, yang membuatnya percaya bahwa mungkin ada beberapa peralatan yang bermanfaat di dekatnya. Setelah mencari secara ekstensif di sekitar unit, John Woo menemukan 2 walkie-talkie. Namun tiba-tiba satu zombie muncul dari belakang John Woo dan menyerangnya tanpa peringatan. John Woo berhasil mendorong mayat hidup itu menjauh. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari unit, dia berlari. Sampai pada akhirnya dia berhasil kembali ke unitnya. Dan akhirnya, dia pun bisa makan enak. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia wajib memberikan beberapa pasokan kepada Yubin. Tidak lupa juga untuk mengirimkan walkie-talkie satunya lagi. Setelah sekian lama, mereka berdua akhirnya bisa berkomunikasi satu sama lain. Setelah lama tidak berkomunikasi, mereka terlibat dalam percakapan yang panjang. Tetapi kebahagiaan itu harus berhenti, karena tiba-tiba para zombie yang tetap tenang sampai saat itu, menjadi frustrasi karena suatu sebab yang tidak diketahui. Mereka berdua terbaring di tanah. Dan tidak satupun dari mereka yang memiliki keberanian untuk bersuara. Namun demikian Yubin secara tidak sengaja menimbulkan sejumlah suara.
John Woo buru-buru meminta nomor unit gadis itu dan menggunakan pengalamannya sebagai orang apartemen untuk menyambungkan telepon ke unit sebelahnya Yubin. Meskipun para zombie itu semakin mendekat ke arah mereka selangkah demi selangkah. Kemampuan mereka untuk menarik perhatian para zombie secara efektif menarik mereka. Mereka tidak ingin menunggu sampai para zombie itu habis hidupnya sebelum waktunya. Melalui pengamatan yang cermat, Yubin dapat menentukan bahwa tidak ada zombie di tingkat ke-8 yang terletak di atas John Woo. Saat itulah mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Segera setelah mereka berdua selesai bersiap-siap, Yubin yang memiliki keahlian dalam panjat tebing, mengambil inisiatif. Dia melakukan lompatan berputar dalam satu gerakan cepat, dan segera mendarat di tanah. Area di sekelilingnya dipenuhi dengan zombie. Penempatannya yang cekatan dan keterampilannya menggunakan pisau yang tajam memungkinkannya untuk menghindari tabrakan dengan satu demi satu zombie, meskipun jumlahnya sangat banyak. Saat dia melarikan diri, Yubin dipukul sampai terjatuh oleh zombie. Tiba-tiba dia menyadari ada senjata api di depannya. Saat dia berdiri untuk mengambilnya, zombie lain melompat ke arahnya. Pada saat dia membutuhkan bantuan, John Woo tiba tepat pada waktunya untuk memberikan bantuan. Saat mereka berlari menuju bangunan, mereka berdua berhasil melewati kerumunan zombie. Setelah memasuki lift dan langsung menuju lantai 8, mereka memanfaatkan pintu kaca untuk menghalangi zombie yang sudah berada di luar. Yubin menoleh untuk melihat sejumlah besar zombie tiba-tiba muncul dan menyerang ke arah mereka. Sementara Yubin diseret ke dalam sebuah ruangan oleh orang tak dikenal, John Woo terlibat dalam pertempuran sengit melawan para zombie. Hal ini diikuti dengan ledakan bom asap, dan seorang pria bertopeng bergegas membantu mereka. Namun pria yang berdiri di depan Yubin bukanlah orang yang dia percayai. Karena dia gak bernama, jadi mari kita panggil dia Pak Budi. Meskipun mereka kelaparan, mereka berdua tidak memiliki keberanian untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang disediakan Pak Budi untuk mereka. Mereka tidak lengah sampai Pak Budi makan dan minum terlebih dahulu, lalu mereka melakukannya juga. Pak Budi meyakinkan mereka bahwa ada banyak makanan, dan mereka bisa tinggal di sana sampai regu penyelamat tiba. Setelah mengetahui tentang regu penyelamat, mereka berdua merasa sulit untuk mempercayai apa yang mereka dengar. Namun demikian Pak Budi merasa senang ketika mendengar transmisi yang mengonfirmasi kedatangan regu penyelamat. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bencana akan segera terjadi. Ketika Yubin akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya John Woo pun pingsan. Setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa sang paman hanya memanfaatkan mereka saja. Lalu dia sudah merusak makanan yang baru saja mereka konsumsi dengan bius, dan akhirnya Yubin pun juga pingsan. Setelah itu Pak Budi mulai mengikat mereka. Selain Yubin, satu zombie juga disekap di kamar yang ditempati Yubin. Orang itu memegang ujung tali yang lain di tangannya. Zombie itu ternyata adalah istrinya. Dan meskipun istrinya telah berubah menjadi zombie, dia tetap sangat mencintainya. Dia tidak berpikir dua kali untuk memberi makan orang yang masih hidup, dan dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Zombie itu melonjak ke arah Yubin saat Pak Budi perlahan-lahan melepaskan tali dari cengkeramannya. Pada saat itulah John Woo tersadar kembali. Dia mengancam akan menggunakan pistolnya untuk membebaskan Yubin, tetapi Pak Budi melepaskan talinya begitu saja. Meskipun telah mengerahkan seluruh tenaganya, John Woo tidak dapat menghentikannya, meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga. Suara-suara di dalam ruangan itu tiba-tiba hening setelah terdengar serangkaian tangisan. Dengan hati-hati, Pak Budi membuka pintu, hanya untuk dihadapkan oleh serangan istrinya secara tiba-tiba. Lalu Yubin menembak mereka, dan akhirnya, mereka pun habis. Para zombie dari seluruh lingkungan tertarik oleh suara tembakan itu, dan mereka bergegas masuk ke dalam gedung dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Ini seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi mereka berdua. Jadi mereka lebih memilih untuk melakukan hal yang tak terpikirkan daripada membiarkan diri mereka rentan dicabik-cabik oleh zombie. Suara helikopter menyerbu telinga mereka tepat saat John Woo siap menarik pelatuk pistolnya. Saat mereka mengintip keluar jendela, mereka melihat regu penyelamat. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk tetap hidup. Untuk mencapai atap, mereka harus menaiki tangga darurat. Jadi Yubin mendorong kereta bayi untuk membuka jalan. Sementara John Woo membuang barang-barang yang bisa menghalangi para zombie. Mereka memanfaatkan kesempatan ini dan lari ke arah atap, dengan para zombie mengikuti dari belakang. John Woo menggunakan sepedanya untuk melindungi Yubin, berusaha melindunginya agar tidak ditangkap zombie. Yubin mengambil kesempatan untuk keluar dari kungkungannya. John Woo memerintahkannya untuk pergi ke atap dan meminta bantuan. Namun ketika dia tiba, dia menjadi heran dengan tidak adanya helikopter di sekitar. Untuk bergabung dengannya di atap, John Woo bertempur melawan zombie yang mendekat. Tampaknya kedua orang itu sekali lagi berada dalam situasi genting. Di seberang sana,
Lingkungan sekitar dipenuhi dengan teriakan putus asa untuk meminta bantuan. Keduanya dikepung oleh zombie setelah mereka berhasil menerobos garis perlindungan terakhir. Para zombie semakin mendekat, dan mereka telah menggunakan semua amunisi mereka. Di kejauhan, mereka tiba-tiba dihadapkan dengan suara baling-baling. Tiba-tiba sebuah helikopter muncul di depan mereka, melepaskan rentetan tembakan. Untuk menjauh dari lokasi yang menakutkan ini, mereka berdua diselamatkan, dan akhirnya, mereka pun diangkut ke helikopter. Ketika mereka akhirnya berhasil melewati perjuangan itu, mereka saling menyeringai dan menatap satu sama lain. Film diakhiri dengan beberapa orang yang selamat yang juga bernasib sama seperti mereka. Dan akhirnya, mereka pun sedang menunggu pertolongan di berbagai penjuru kota untuk mendapatkan bantuan. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.